Hari ini saya punya kisah luar biasa yang tak boleh kalian lewatkan. Kisah ini akan membuka mata kita tentang cara mengenali mereka yang bermuka dua dan mengungkapkan rahasia untuk selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Mari selami bersama pelajaran berharga ini. Di suatu waktu, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan yang hijau dan rindang, hiduplah seseorang sesepuh bijak bernama Mbah Wijen. Ia dikenal luas karena kebijaksanaan dan belas kasihnya yang mendalam. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk menyebarkan ajaran yang membawa kedamaian dan pencerahan bagi orang-orang di sekitarnya. Tak heran, orang-orang dari berbagai penjuru datang mencari petunjuk dan belajar dari kebijaksanaan Mbah Wijen. Suatu pagi yang cerah, seorang pemuda bernama Aji datang ke gubuk sederhana Mbah Wijen untuk mencari nasihat. Aji yang berhati baik baru saja mengalami pengkhianatan besar. Ia mempercayai seseorang yang ternyata palsu, meninggalkannya hancur dengan kekecewaan. Dengan hati yang berat, Aji mendekati Mbah Wijen, berharap menemukan ketenangan dan petunjuk. Mbah Wijen menyambut dengan senyuman hangat dan mempersilakannya untuk duduk. Aji dengan antusias mendekat. Hatinya terbuka untuk menerima kebijaksanaan dari Mbah Wijen. Mbah Wijen pun berkata, "Untuk mengenali orang yang bermuka dua, pertama-tama kita harus membentuk kesadaran diri dan mengembangkan kemampuan melihat di balik penampilan. Seperti halnya karakter pohon, terungkap melalui kualitas buahnya. Karakter sejati seseorang bisa diungkapkan melalui perbuatan dan niatnya." Aji mengangguk, menyerap setiap kata dengan perhatian yang tulus. Mbah Wijen kemudian menceritakan sebuah perumpamaan tentang dua pelancong muda yang memulai perjalanan berbahaya di dalam hutan. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak lemah dan rapuh. Lelaki tua itu meminta bantuan. Salah satu pelancong tersentuh dan merasa kasihan, kemudian menawarkan bantuannya. Sementara yang lain berpaling, terseret oleh nafsu egoisnya, dan melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, badai tiba-tiba melanda. Pelancong yang telah membantu lelaki tua itu menemukan perlindungan di sebuah gua. Sementara yang lain yang sudah lebih dahulu melanjutkan perjalanan terpaksa berjuang sendiri. Di dalam gua, pelancong yang penuh kasih menemukan sebuah harta karun tersembunyi yang lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. Sementara pelancong yang egois meninggal dalam badai tersebut. Mbah Wijen menghentikan ceritanya sejenak, membiarkan makna mendalam dari perumpamaan itu meresap ke dalam hati Aji. Ia kemudian melanjutkan, "Aji, kisah tersebut menggambarkan bahwa orang-orang tulus didorong oleh belas kasih, ketulusan, dan empati. Mereka bersedia memberikan bantuan tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Di sisi lain, orang yang bermuka dua dikendalikan oleh motif egois, seringkali menyembunyikan sifat sejati mereka di balik topeng keramahan. Itulah tanda-tanda yang bisa kamu lihat dari orang yang tulus dan mereka yang bermuka dua." Aji merenungi pelajaran itu, menyadari bahwa ia telah gagal melihat tanda-tanda yang seharusnya memperingatkannya terhadap sifat sejati temannya. Mbah Wijen meyakinkan Aji bahwa mengenali orang-orang bermuka dua adalah keterampilan yang bisa dikembangkan seiring waktu. Beliau menyarankan agar Aji mengamati perbuatan orang lain.
memperhatikan kesetiaan, integritas, dan cara mereka memperlakukan orang lain. Mbah Wijen melanjutkan, orang-orang tulus akan selalu menunjukkan kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan bahkan di tengah-tengah kesulitan. Pemuda itu merasakan harapan baru dalam dirinya yang saat ini menyimpan ajaran Mbah Wijen. Ia menyadari bahwa pengalaman dengan teman palsu tersebut bukanlah sia-sia, melainkan pelajaran berharga yang akan memperkuat kemampuannya dalam mengenali orang-orang tulus di masa depan. Hari berlalu menjadi minggu, dan Aji terus mengunjungi Mbah Wijen dengan semangat yang menggebu untuk memahami lebih dalam tentang mengenali orang yang bermuka dua. Mbah Wijen membagikan lebih banyak kisah, ajaran, dan latihan praktis untuk mempertajam kemampuan Aji dalam hal itu. Berbulan-bulan berlalu, dan kemampuan Aji dalam mengenali orang yang bermuka dua semakin tajam. Ia belajar untuk mempercayai intuisinya dan mengamati tanda-tanda halus yang mengungkapkan karakter sejati seseorang. Desa tersebut menyaksikan perubahan dalam dirinya saat ia menjadi tiang kekuatan dan kebijaksanaan, membimbing orang lain yang juga telah menjadi korban dari orang-orang bermuka dua. Suatu sore yang cerah, Aji kembali ke kediaman Mbah Wijen untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Dengan senyuman di wajahnya, ia berkata, "Mbah, pelajaran darimu telah mengubah hidupku. Saya telah belajar melihat di balik topeng yang dikenakan orang-orang. Dan kini saya dikelilingi oleh teman-teman sejati yang mendukung dan membantu saya." Mata Mbah Wijen berbinar bahagia saat ia menjawab, "Aji anakku, ingatlah, harta karun yang sejati bukanlah menemukan kesalahan pada orang lain. Tetapi harta karun sejati adalah membentuk kualitas-kualitas kebaikan." Pesan dari cerita ini adalah bahwa untuk mengenali orang yang bermuka dua, kita harus mengembangkan kesadaran diri, mengamati perbuatan mereka, dan memperhatikan niat mereka. Sementara orang-orang yang bermuka dua sering menyembunyikan sifat sejati mereka di balik topeng keramahan. Dengan mengembangkan kemampuan untuk membedakan dan merawat kualitas belas kasih serta integritas diri kita, kita dapat menarik orang-orang yang tulus ke dalam kehidupan kita. Semoga saudaraku yang pernah merasakan sakitnya dikhianati diberi kekuatan dan ketabahan, sehingga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih kebahagiaan yang diidamkan. Demikian kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton. Berikan tanggapan saudaraku di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika saudara-saudaraku suka, dan sampai jumpa lagi.